Bertemu Tuhan Yesus di bak air. Sebetulnya sih cerita ini udah cerita lama ya, tahun 2005 kejadiannya. Waktu itu, si mamah baru mau dibaptis Katolik ya, setelah dulunya Konghucu, terus dia mulai ngeliat-ngeliat nih, karena anaknya 4 bersaudara kita ya, semuanya udah pada ganti-ganti agamanya dari kepercayaan yang dulu Konghucu jadi berubah ya. Kakak saya nomor 1 Protestan, nomor 2 juga Protestan, saya Katolik, terus yang keempat Buddhis ya. Nah waktu itu lucunya mama sebelum memutuskan untuk masuk Katolik, mama tuh udah coba dulu ya, udah yang ke kakak pertama, kedua, terus juga ke saya, ke Katolik, terus ke Buddha juga. Semua dicoba. Mama pengen tahu yang mana sih yang srek di hatinya. Setelah memutuskan jadi Katolik, mama mesti ikut katekumen selama 1 tahun. Terus saya suka ledekin gini, mah jadi gimana tuh belajarnya? Karena mama tuh nggak bisa baca, nggak bisa tulis teman-teman. Tulisannya udah kayak cakar ayam ya. Karena mama tuh sekolahnya dulu cuma sampai SD aja. Terus kata mama ya gampang lah, banyak teman-teman yang lain. Yang penting denger ceritanya dan ngerti tentang Tuhan Yesus. Ya udah singkat cerita waktu itu bulan November itu masih 1 bulan lagi mama mau dibaptis ya. Hari itu adalah hari pertama setelah liburan lebaran ya, dan saya baru masuk kerja. ART saya belum balik dari kampung, jadi mama sendiri. Tiba-tiba sekitar jam 10 atau jam 11 deh, saya agak lupa ya, ada telepon ke kantor ya, resepsionis sambungin ke saya ya. Terus mama tiba-tiba teriak-teriak, ya nih anjingmu mati, anjingmu mati. Saya waktu itu masih punya anjing, umurnya udah 15 tahun, jalan ke 16 ya. Anjing itu kita pelihara sejak kecil sampai sudah tua dan mulai buta, terus juga giginya udah pada ompong ya. Tapi kita sekeluarga sayang banget. Karena si mama teriak-teriak anjingnya mati, saya histeris dong karena itu anjing sangat deket sama saya, namanya si Kiki ya. Si Kiki itu deket banget sama saya, tidur juga satu kamar. Nah, begitu mama teriak gitu, langsung saya minta izin untuk pulang ya. Begitu saya sampai rumah, terus saya lihat Kiki udah tergeletak di samping bak air ini ya. Singkat cerita saya kubur lah si Kiki di kebun ya, di kebun salah satu keluarga kita. Setelah pulang saya baru tanya, mama tuh kenapa sih? Kok bisa si Kiki kejebur di bak air? Saya bilang. Terus mama baru cerita. Ceritanya lanjut ya di part kedua. Kita lanjut part kedua, ketemu Tuhan Yesus di bak air. Waktu saya udah pulang kuburin si Kiki dan kita suasananya udah tenang walaupun saya masih sedih banget ya. Terus saya ngobrol sama mama, kenapa sih si Kiki bisa kejebur di bak? Terus si mama mulai cerita, mama abis pijit, abis urut, jadi kan badan berminyak. Terus pas mama mau buka bak air, tiba-tiba telepon bunyi, telepon rumah. Terus mama tidak tutup bak airnya, mama angkat telepon. Begitu mama angkat telepon, tiba-tiba biur bunyi kencang banget, dan mama udah ngebatin, wah jangan-jangan si Kiki masuk kejebur bak nih. Dan benar aja waktu mama cek, si Kiki kejebur bak, dan karena airnya dangkal, mama tengkurap dan mencoba untuk angkat si Kiki. Dan ternyata teman-teman, mama jatuh kepala duluan masuk bak, kakinya di atas. Iya, kepala duluan masuk, kakinya di atas, di bak sekecil itu. Dan si mama waktu itu badannya cukup besar ya, bobotnya sekitar 100 kilo. Dan bak itu saya udah ukur besarnya, diameternya 90 kali 90 cm. Waktu mama masuk bak, itu mama minum air yang banyak, dan di bak itu ada pipa air. Dan waktu itu mama bilang, mama cuma ngebatin dalam hati, mama bilang begini, Tuhan Yesus, saya masih mau ketemu anak-anak saya. Tiba-tiba mama bisa terbalik badannya dari kepala di bawah, kaki di atas, tiba-tiba terbalik jadi kepalanya di atas dan kakinya di bawah, tapi posisinya masih dalam bak. Kebayang nggak teman-teman, gimana caranya badan aja udah full, tapi dia bisa balik, ya.
Amazing banget, terus mama teriak-teriak, minta tolong, dan baik banget tetangga kita ada yang nolongin ya teman-teman ya. Itu pun harus jadi 4 orang yang angkat mama dari dalam bak ini ke atas. Nah di situ mama udah minum air banyak sekali, muntah-muntah air ya, dan nggak lupa mama udah angkat si Kiki ya, dan si Kiki udah meninggal saat itu. Saya langsung kaget karena cerita itu saya nggak denger dari awal. Terus saya bilang, mama nggak kenapa-napa, kepalanya gimana? Hanya ada benjol kecil teman-teman ya. Dan nggak ada apa-apa, nggak ada yang patah, walaupun ada pipa besi di situ ya. Mama nggak kenapa-napa, nggak ada sedikit pun nggak ada lecet ya. Dan kita pengen mama pergi ke rumah sakit ke ronsen gitu, tapi mama bilang dia nggak kenapa-napa. Terus kita sampai bilang, ini mujizat sekali ya, dan nggak mungkin bisa terjadi kayak gini. Terus mama bilang iya, dan mama hanya nyebut Tuhan Yesus, saya masih pengen ketemu anak-anak, katanya gitu. Jangan mati dulu, gitulah kurang lebih ya. Nah akhirnya mama bisa selamat ya. Mama selalu ceritain kisah nyata ini, dan dari situ mama percaya banget sama Tuhan Yesus. Dia selalu bilang Tuhan itu ada, jangan sampai kamu tidak percaya. Karena itu terjadi sama saya bertemu Tuhan Yesus di bak ini. Saya foto sebelum rumah mama saya pugar ya. Itu pesan mama saya sampaikan, jangan sampai kamu tidak percaya. Begitu kata mama. Thank you.